Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah pertempuran ini, berita bahwa ada sekelompok siswa baru yang berburu energi api di tangan para siswa yang lebih tua di akademi akhirnya segera bertahap mulai menyebar di dalam hutan. Karena itu beberapa kelompok siswa senior dari akademi dalam mulai panik. Seluruh hutan untuk lomba berburu juga mulai kacau balau. Pertunjukan yang baik tampaknya telah dimulai secara resmi. Hei, aku dengar ada sekelompok siswa baru di hutan yang memburu siswa yang lebih tua. Hah? Itu tidak benar. Kelompok mana yang cukup kuat untuk melakukannya? Mereka benar-benar bisa mengalahkan orang-orang itu. Hahaha, siapa lagi? Tentu saja itu adalah kelompok siswa masuk terkuat. Kelompok Xiaoyan? Ya, mereka punya cukup nyali. Selama 2 tahun ini, kami para siswa baru diintimidasi oleh siswa lama dengan segala macam cara. Sekarang giliran mereka untuk merasakan bagaimana rasanya dirampok dan dipukuli. Sangat bagus, itu benar-benar mengurangi amarah saya. Hahaha, ayo cepat. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa bertemu dengan kelompok Xiaoyan di hutan. Selama kita mengikuti di belakang mereka, kita tidak perlu khawatir tentang siswa yang lebih tua dari akademi dalam. Ucap percakapan pribadi siswa baru lain. Berbagai macam rumor mulai menyebar ke seluruh hutan. Pada saat ini, masalah mengenai kelompok Xiaoyan yang memburu siswa yang lebih tua sudah hampir menyebar ke seluruh hutan. Terlepas dari apakah itu siswa yang lebih tua atau kelompok siswa baru, mereka semua terpana dengan berita yang mengejutkan ini. Tidak lama setelah desas-desus ini mulai menyebar, tepat ketika orang-orang ini mempertahankan sikap ragu-ragu, 4 kelompok siswa yang lebih tua berwajah suram dari akademi dalam dipenuhi dengan kemurungan dan kemarahan ketika mereka langsung menuju ke tepi hutan tanpa mendengar atau repot-repot untuk melihat mereka. Meskipun mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa kelompok siswa baru di sepanjang jalan, mereka tidak menyerang mereka. Mereka hanya meninggalkan hutan dengan wajah gelap dan serius. Siswa baru mungkin memiliki keraguan mengenai tindakan mereka, tetapi kelompok siswa yang lebih tua memahaminya dengan sangat jelas. Menurut aturan, jika kelompok siswa yang lebih tua di hutan kehilangan salah satu dari energi api mereka, sampai mereka memiliki kekurangan dari energi api, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk terus tinggal di dalam hutan untuk berpartisipasi dalam persaingan berburu. Selain itu, mereka harus segera meninggalkan sekitarnya. Jelas keempat kelompok ini meninggalkan tempat ini membuat mereka sangat malu dengan cara yang tidak diinginkan karena jumlah energi api mereka telah turun di bawah 10, yaitu 7. Banyak tatapan di dalam hutan yang dikirim dari 4 kelompok. Segera tempat itu menjadi agak lebih tenang. Hanya beberapa saat kemudian, keraguan masih muncul dalam beberapa tatapan dan pada akhirnya benar-benar menghilang. Kemunculan siswa baru yang merampok siswa yang lebih tua justru pada dasarnya tidak pernah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Sebagai kelompok siswa yang lebih tua di akademi dalam, kejadian tiba-tiba saat ini dari peristiwa yang terjadi di dalam hutan ini seperti tamparan yang dilemparkan dengan kejam ke wajah mereka oleh siswa yang lebih muda.
Apalagi tamparan ini sebenarnya keras dan jelas. Siswa baru yang bertindak dengan sikap angkuh, mereka akan membayar harganya karena kesombongan mereka sendiri. Tatapan semua siswa yang lebih tua menarik diri dari tepi hutan ketika mereka berbicara dengan kejam. Segera satu demi satu sosok manusia tiba-tiba muncul dari dalam hutan. Beberapa kelompok yang sangat mementingkan diri sendiri mulai tidak tahan lagi ketika mereka mengambil inisiatif untuk mulai mencari kelompok Shaoyan. Setiap tahun siswa baru ditekan oleh siswa yang lebih tua. Ini pada dasarnya adalah tradisi sampai detik ini. Karena itu mereka benar-benar tidak ingin ada siswa baru untuk memutus siklus ini yang pernah mereka alami. Karena itu mereka saat ini perlu untuk sepenuhnya menghilangkan kesombongan kelompok siswa baru itu. Karena hal ini, beberapa kelompok siswa yang lebih tua mulai berpencar ke seluruh hutan. Namun, setelah mencari sepanjang hari, mereka tidak menemukan jejak sedikit pun dari kelompok Shaoyan. Sama seperti mereka berpikir bahwa kelompok 5 pria Shaoyan telah mulai melarikan diri jauh dari rasa takut. Sekelompok siswa baru yang sombong ini sekali lagi muncul bertentangan dengan harapan semua orang. Singkat cerita, pada saat ini ada 5 siswa baru yang wajahnya ditutupi dengan tanah dan debu di tanah terbuka ini. Mereka memiliki punggung yang saling berhadapan saat mereka membentuk lingkaran kecil. Tatapan mereka dipenuhi amarah ketika mereka memandangi 5 pemuda yang mengelilingi mereka. Masing-masing dari 5 pemuda ini mengenakan lencana berbentuk menara di dada mereka. Serahkan energi api dan kamu akan menghindari pemukulan yang kejam. Bagaimana menurut kalian? Seorang pria muda yang jelas-jelas adalah siswa yang lebih tua di Akademi Dalam mengangkat matanya. Rambutnya tergerai di pundaknya. Sekilas, ia memiliki aura feminim. Pada saat ini pemuda berambut panjang ini sedang mengamati 5 siswa baru yang melakukan perlawanan ketika dia berkata dengan senyum tipis, "Serahkan pantatku. Jika kamu mau, Anda bisa langsung datang dan mengambilnya. Aku ayahmu akan keluar dan menggigitmu sekali. Sekalipun aku harus dipukuli dengan keras." 5 siswa baru yang dikelilingi memiliki karakter yang tangguh dan banyak sikap. Mereka dengan sembarangan menghapus jejak darah dari sudut mulut mereka, dan salah satu dari mereka segera memuntahkan darah ketika dia mengutuk dengan marah. Oke teman-teman, jadi maksud ayahmu ini adalah cara Cina untuk mengutuk di mana orang menyebut dirinya sebagai ayah pihak lain. Oke, next. Hahaha, tulang yang keras. Pemuda berambut panjang itu bertepuk tangan dan tertawa pelan. Baiklah, karena Anda semua tidak akan bekerja sama, kami hanya dapat menjatuhkan Anda terlebih dahulu dan mengambilnya sendiri, ucap siswa yang berambut panjang itu. Bah, apa yang perlu kalian sombongkan? Jangan berpikir bahwa Anda dapat berjalan secara horizontal tanpa rasa takut hanya karena Anda adalah siswa yang lebih tua. Ketika Anda semua bertemu senior Shaoyan dan yang lainnya, Anda hanya bisa dengan patuh menyerahkan energi api Anda. Hahaha. Siapa bilang kita siswa baru tidak memiliki kemampuan untuk menolak? Ucap siswa yang baru itu. Seorang siswa baru tertawa terbahak-bahak. Tawa itu berisi ejekan yang sulit disembunyikan. Shaoyan. Alis pemuda berambut panjang itu melompat sedikit ketika mendengar nama ini. Senyum di wajahnya berangsur-angsur memucat ketika dia dengan dingin tertawa. Sepertinya kalian semua menaruh harapan pada mereka. Sayangnya, kelompok itu telah menghilang selama 2 hari terakhir ini. Siapa yang tahu kemana mereka pergi untuk bersembunyi? Lain kali ketika mereka muncul, akhir mereka tidak akan jauh lebih baik daripada kalian. Karena itu berhentilah bermimpi seperti itu.
Dengan patuh serahkan energi api Anda dan Anda dapat menghindari pemukulan yang keras, ucap siswa yang lebih tua itu. Begitu dia mengatakan itu, pemuda berambut panjang itu melambaikan tangannya. Keempat temannya yang telah mengepung siswa baru perlahan-lahan maju selangkah. Dauki yang kuat bangkit dari dalam tubuh mereka. Ketika dauki mengalir, banyak daun kering layu mulai berkibar di sekitar. Hahaha, senior ini, apakah kamu mengacu pada kami? Tepat ketika sekelompok siswa yang lebih tua itu bersiap untuk mengalahkan kelompok pemberani dalam satu kesempatan, tawa lembut tiba-tiba terdengar di seluruh tempat kosong itu. Suara tiba-tiba yang terdengar ini menyebabkan dauki yang mengalir di tempat ini menjadi sedikit membosankan. Semua tatapan tiba-tiba mengikuti arah dari mana suara itu berasal. Akhirnya, mereka berhenti di cabang pohon di luar area terbuka. Di tempat itu 3 pria dan 2 wanita tanpa sadar muncul. Mereka tersenyum ketika mereka berdiri di sana. Pria muda jubah hitam itu yang memimpin mereka memiliki sebuah penguasa hitam besar yang diikat di punggungnya. Itu mengungkapkan identitas mereka. Senior Xiaoyan. Kelompok siswa baru yang dikelilingi menghentikan pandangan tertegun mereka sebelum kegembiraan liar segera menyerbu wajah mereka. Sebuah suara bersemangat tanpa sadar berteriak. Di hutan ini, di mana siswa baru hanya bisa diganggu, kelompok Xiaoyan tidak diragukan lagi adalah jeramik terakhir yang menyelamatkan jiwa di dalam semua hati siswa baru. Ini dikarenakan satu-satunya kelompok yang berhasil mengalahkan siswa yang lebih tua. Kamu adalah Xiaoyan. Kalau begitu, kamu pasti kelompok yang berlarian memburu murid-murid yang lebih tua untuk energi api mereka, kan? Ketika dia mendengar teriakan pemuda itu, ekspresi pemuda berambut panjang itu sedikit berubah. Tatapannya menatap tajam pada kelompok 5 pria Xiaoyan saat dia tertawa dingin. Sangat bagus, benar-benar tidak terduga bahwa kalian semua benar-benar memiliki nyali untuk muncul. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, pemuda berambut panjang itu perlahan maju selangkah. Dauki yang kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dengan lembayung tangannya, 4 sosok manusia melintas dari belakangnya. Mereka segera mendarat di sekitar pria muda berambut panjang ini dengan tertib. Tampaknya mereka berdiri secara acak, tapi itu cukup cerdik. Formasi ini akan memungkinkan mereka untuk bereaksi terhadap serangan apapun dari arah mana saja dan kapan saja. Serahkan energi api, atau kita akan mengambilnya sendiri, ucap pria berambut panjang itu. Ketika formasi 5 pria terbentuk, kepercayaan diri pemuda berambut panjang itu melonjak tinggi. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan berbicara dengan Xiaoyan. Kata-kata ini, bisakah kamu membiarkan aku mengatakannya? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa pelan. Dia mengamati ekspresi gelap dan serius yang langsung terbentuk pada wajah pemuda berambut panjang dan rasa dingin melintas di mata gelapnya. Tubuhnya bergetar sedikit dan muncul di tempat 2 meter di depan pemuda berambut panjang itu dengan cara seperti kilat. Dia mengepalkan tinjunya, dan dauki berwarna hijau dengan cepat muncul. Akhirnya, itu memadat menjadi lapisan berwarna hijau dengan paku yang menonjol dari tinjunya. Setelah penampilannya ini, kekuatan di tangan Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Orang yang sombong. Pria muda berambut panjang itu tertawa ketika dia dengan dingin menatap Xiaoyan yang sedang menyerang sendiri. Bahkan sebelum dia berbicara, keempat temannya yang lain melintas bersamaan. Beberapa langkah pendek yang menjauhkan mereka langsung tertutup dan 4 pasang tinju dan kaki masing-masing membawa ledakan sonik rendah dan memotong udara. Itu dengan keras menabrak Xiaoyan pada saat yang sama. Mereka ingin mengandalkan kerjasama dan kerja tim yang hebat, menggunakan kekuatan 4 orang untuk melukai Xiaoyan dengan 1 pukulan. 4 siswa yang lebih tua yang tidak jauh lebih lemah dari Xiaoyan
menyerang pada saat yang sama. Kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan akan mengalami kesulitan menerimanya secara langsung. Namun ia mengabaikan serangan keempat orang ini. Matanya menatap pria muda berambut panjang itu di balik bayang-bayang kepalan tangan. Daoki berwarna hijau semakin terkonsentrasi pada tinjunya. Saat tinju dan kaki yang berisi kekuatan ganas hendak mencapai tubuh Xiaoyan, suara tajam angin yang berhembus tiba-tiba merobek udara. Sosok manusia melintas seperti cahaya. Segera semua orang terpesona sesaat hanya untuk melihat 4 bayangan hitam turun dari langit seperti menara logam dan mendarat tepat di sekitar Xiaoyan. Sebuah serangan yang telah diseduh dengan sempurna tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, di bawah suara ledakan rendah berulang, mereka bertabrakan dengan 4 siswa yang lebih tua. Riak energi menyebar dari titik-titik tabrakan. Dedaunan tebal dan layu di tanah berterbangan mengubah daun menjadi hujan yang berterbangan di udara. Tinju dan kaki 4 siswa yang lebih tua diblokir oleh Shun Er, Baisan, Wu Hao, dan Hu Jia yang tiba-tiba muncul. Kekuatan yang kuat menyebabkan tubuh mereka bergetar sedikit. Sesaat kemudian, mereka akhirnya tidak bisa lagi menahan kekuatan kuat yang dengan cepat ditransmisikan. Wajah mereka memerah, mereka memuntahkan seteguk darah segar. Sementara tubuh mereka melesat mundur seperti daun-daun yang jatuh dalam angin musim gugur. Akhirnya mereka duduk di atas tumpukan daun layu. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Saat ketika tubuh 4 siswa yang lebih tua jatuh kembali, bayangan hitam segera muncul. Dengan cara seperti kilat dia muncul seperti hantu di depan pemuda berambut panjang yang ekspresinya telah berubah secara drastis. Dia tersenyum padanya saat tangannya bergetar. Tinju yang terbungkus lapisan energi hijau yang bersih paku menghancurkan pertahanan lengannya yang disilangkan yang diletakkan di depan kepalanya dan menabrak bahunya dengan keras. Sebuah kekuatan segera meledak dan orang bisa mendengar suara retakan yang jelas. Tubuh pria muda berambut panjang jatuh dan terlempar kembali. Kakinya terseret ke tanah, meninggalkan bekas luka yang panjang. Akhirnya dia bertabrakan dengan batang pohon. Suara teredam muncul dari darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pemuda berambut panjang itu mengusap bekas darahnya dengan tangannya, dan dia menurunkan wajahnya yang pucat pasi, yang dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bukankah orang mengatakan bahwa kelompok siswa baru ini memiliki kekuatan individu yang kuat, tetapi koordinasi di antara mereka sangat mengerikan? Kenapa bisa begitu? Hanya dalam 2 hari yang singkat, kerjasama yang mereka tunjukkan sudah kuat sedemikian rupa. Kelima siswa baru yang berdiri di tengah-tengah tanah kosong tertegun ketika mereka melihat bahwa pemenang di antara kedua kelompok diputuskan dalam pertukaran belaka. Mereka kemudian menatap pemuda berjubah hitam itu yang sedang memutar tinjunya sambil berdiri tegak dan juga 4 lainnya di sampingnya. Setelah 5 orang ini membentuk kelompok, kekuatan tempur mereka benar-benar menjadi sekuat ini. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.